Yuk kita siap belajar ya. Bismillah ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, insyaallah. Baik teman-teman semuanya, dengan kondisi saat ini saya ingin bertanya karena kita akan ada materi yang ini jarang loh sebenarnya di kafe ini, perdana sepertinya ya, untuk manasik umroh dan haji. Masya Allah. Angkat tangan yang pernah umroh. Angkat tangan yang belum pernah umroh. Baik, insya Allah ya. Angkat tangan yang sudah pernah haji. Alhamdulillah. Baik, saya mau izin ya, untuk yang belum umrah atau haji, saya mau nanya sama yang sudah pernah umrah ya. Mari kita belajar logika berpikir ya teman-teman semuanya. Saya izin, saya ambil contoh rumahnya Imam Pak Ustadz Imam ya. Oke, teman-teman, saya di sini mau silaturahim ke rumahnya Pak Imam. Oke, saya silaturahim ke rumah Pak Imam, ketemu dengan Pak Imam di sini berdua. Selesai silaturahim ke rumah Pak Imam, saya pulang. Ketemu dengan salah satu di antara teman-teman. Misalnya ketemu Ablanur. Ini Ablanur di sini. Ablanur tanya saya, "Kak Iyang dari mana?" "Oh, dari rumahnya Pak Ustadz Imam." Terus Ablanur nanya pertanyaan yang pertama nih, "Kak Iyang ketemu nggak sama Pak Nur? Pak Imam? Ketemu nggak? Wajar nggak?" Nur Abla tanya begitu. Jawaban saya apa? "Ye, ketemu." Mulai nih, saya bisa nih ya. Oke. Yang pertama, ye, ketemu nih, ketemu. Terus Ablanur tanya lagi, "Kak Iyang, Pak Ustadz Imam itu pesan apa sama Kak Iyang? Apa kira-kira nasihat buat saya, Pak? Kalau saya berkunjung ke rumah Bapak, saya minta nasihat. Pak Imam, nasihatin saya dong. Apa nasihatnya? Minimal 1 atau 2 aja." Silaturahim. Berbakti sama orang tua. Wajar nggak Ablanur tanya begitu? Kak Iyang jawab, "Oh iya Ablanur, kata Pak Imam, saya harus silaturahim dan berbakti sama orang tua." Wajar nggak? Oke, wajar? Baik, sekarang saya akan bertanya kepada yang sudah umroh dan haji. Angkat tangan. Angkat tangan. Siap? Oke. Anda kan ke Baitullah. Oke? Ke Baitullah ini. Betul? Oke. Ke rumah Allah. Pulang umroh, pulang haji. Saya mau tanya, saya kan belum pernah umroh, misalnya belum pernah haji, saya tanya. Ke rumah Allah, ke Baitullah, ketemu nggak sama Allah? Tidak. Tidak ketemu? Tidak ketemu? Tidak. Ketemu. Masya Allah, gimana caranya bisa ketemu? Perasaan batin, kebatinan. Oke. Oke. Siap, wajar nggak saya nanya begitu? Wajar. Kalau dia sudah pernah umroh atau haji, ke Baitullah, ke rumah Allah, ketemu nggak sama pemilik rumahnya? 1. Yang kedua, yang sudah umroh dan haji di sini, saya mau tanya pertanyaan kedua, apa pesan Allah untuk Anda pada saat itu? Salat tepat waktu, oke. Selalu ingat sama Allah. Wajar nggak saya bertanya pertanyaan yang kedua? Wajar nggak? Wajar. Wajar? Wajar nggak? Tidak. Tidak wajar? Kenapa Pak Dokter tidak wajar? Ayo. Kenapa? Pertanyaan nomor 1 dan 2 tidak banyak orang yang bertanya seperti itu. Tidak ada ya? Bukan juga tidak ada. Oke, tidak ada. Anda tahu, saya merasakan hal yang sama. Saya ke rumah Ustadz, tetangga rumah saya, Irham sering ke Baitullah. Ya Ustadz, alhamdulillah. Sebagai petugas, alhamdulillah Ustadz. Ke rumah Allah, iya Ustadz. Ketemu sama Allah. Nggak bisa jawab teman-teman. Sedih. Kenapa? Harusnya ketemu dong sama pemilik rumahnya. Kan logikanya berpikirnya begitu. Saya ke rumah Pak Imam, harusnya saya ketemu dong sama Pak Imam. Sedih kalau nggak ketemu kan? Sedih kalau nggak ketemu. Pertanyaannya, emang Allah bisa dilihat? Nggak bisa teman-teman, mata kita terbatas. Dunia ini terbatas. Ada saatnya nanti kita melihat kerja Allah. Tetapi yang saya sampaikan di sini, saya tanya ke ustaznya, saya bisa menunduk, menangis, nggak bisa jawab. Ketemu nggak sama Allah? Diam. Saya tanya, Ustaz maksudnya gimana? Hatinya ketemu nggak sama Allah? Jangan-jangan kalau kita nanti berangkat ke sana hanya sekedar tur saja, hampa hatinya, nggak ketemu. Yang kedua, Allah pesan apa buat Irham? Kembali saya menunduk dan menangis dan berpikir mendalam. Apa ya? Kalau saya tanya dalam hati saya, apa ya? Berarti Anda tidak menangkap pesannya. Irham,
Sama seperti saya mengirim pesan kepada Anda. Kalau Anda handphonenya aktif, paket datanya aktif, pulsanya ada, handphonenya nyala, saya ngirim pesan terima nggak? Bisa dibaca nggak? Sekarang berangkat ke Baitullah, terus pulang, nggak tahu Allah pesan apa yang nggak ngerti. Berarti nggak dapat apa-apa dong. Nggak connect, nggak ada hubungan. Harusnya dapat nggak? Karena setiap hamba Allah yang datang ke tanah suci nanti, Allah akan hadirkan pesan untuk masing-masing hambanya. Pertanyaannya, menangkap atau tidak? Waktu keberangkatan umroh beberapa waktu sebelumnya, saya diberikan nasihat manusia aneh berkepala batu. Pesannya, apa itu manusia aneh berkepala batu? Teman-teman, manusia anehnya seperti ini. Kalau saya berkomunikasi dengan Anda dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, normal nggak? Normal. Tapi kalau saya bahasanya kasar, bahasanya tidak menjaga etika sopan santun, saya manusia aneh atau manusia yang normal? Kurang ajar. Kurang ajar. Ada orang dinasehati bahasa yang santun, dia nggak mau paham. Dia di bahasa kasar, dia baru paham. Aneh nggak? Saya menemukan manusia itu. Diberlakukan sopan, dia nggak mau dengar. Tidak kata-kata kasar yang tegas, dia baru dengar. Aneh nggak? Harusnya gimana kata-kata kita? Kata-kata pelan, sopan, dia paham. Yang kedua, berkepala batu. Tahu nggak berkepala batu? Kenapa disebut si manusia aneh berkepala batu? Ada orang berkepala batu. Kenapa? Karena dia merasa udah punya berilmu, udah merasa banyak ilmu. Dikasih ilmu apapun nggak akan pernah bisa masuk. Batu jadinya keras. Merasa paling benar, keras kepala. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling banyak hafalan Qur'annya, merasa paling banyak hafalan hadisnya, dia tidak pandai menjaga hatinya. Nauzubillah min dzalik. Ciri orang sombong cuma dua, batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran, dikasih tahu ngeyel. Gak mau, batu banget. Dan yang kedua, merendahkan orang lain, merasa paling tahu. Padahal semakin tinggi ilmu seharusnya menyadarkan dia tidak tahu apa-apa. Mau Anda kuliah S3 sekalipun, saya tanya, Anda bisa nggak bongkar motor dan pasang lagi? Berarti kita bodoh. Kita tahu ilmu yang lain, tapi ilmu motor kita nggak tahu. Bisa nggak bikin lampu ini? Dari awal bahannya sampai jadi. Berarti kita bodoh, kita masih kurang ilmu. Maka kita harus belajar terus. Di KAPI kami diajarkan untuk belajar mengenalkan diri. Sama siapapun kita bisa belajar. Bedanya Anda dengan kami cuma satu. Saya dan Kak Ica masuk duluan, Anda belakangan. Pada dasarnya kita sama-sama belajar. Begitu tuh. Do you understand? Yes.